masing-masing di kantor atau di tempat kami bekerja masing-masing, Tuhan, biarlah diberkati oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman ini berguna, tertanam dalam hidup kami, berakar, dan pada saatnya berbuah di dalam tindakan dan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan berfirman karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, terima kasih karena saya diundang lagi di persekutuan ini. Terima kasih ke KRNs ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang menjadi pengurus di sana. Terima kasih banyak. Nah, temanya ini kan tentang generation gap dan generation gap, bagaimana peluang dan tantangannya. Dan sebetulnya ini tema yang penting karena yang kita hadapi adalah di mana-mana itu ya. Jadi intergenerational communication itu adalah masalah yang selalu kita hadapi di mana saja, tetapi terutama di kantor. Nah, sebelum kita masuk di dalam membaca firman Tuhan ya, yang menjadi dasar renungan kita pada siang hari ini, saya ingin sedikit memberikan background atau latar belakang tentang problem yang sebetulnya bukan problem, tapi ini lebih banyak pada condition ya, pada existing condition yang sekarang ini kita hadapi di dalam pergaulan dan pekerjaan kita. Nah, yang pertama yaitu bahwa gap itu ada karena usia ya. Kalau kita perhatikan ya di dalam satu pekerjaan, mungkin di tempat kita di Kementerian Keuangan, maka usia pekerjaan yang paling muda, seseorang yang paling muda, paling junior, yaitu kira-kira 25 tahun. Kalau dia lulus dari universitas dan dia mulai kerja, kita asumsikan 25 tahun. Dan dengan adanya jabatan-jabatan fungsional, maka seseorang itu bisa mencapai 65 tahun ya. Mungkin lebih di beberapa kantor bahkan 70 tahun ya, tergantung dari jabatan fungsionalnya. Jadi range dari 25 sampai 65 itu paling tidak ada perbedaan usia 40 tahun. Dan 40 tahun itu kalau kita mau mengikuti semacam diagram population structure ya, maka sebetulnya itu sekitar kan kita perhatikan ya, Anda semua tahu ya, biasanya di piramida populasi itu kan range-nya 5 tahun. Tetapi untuk satu generasi tadi sudah disampaikan oleh Gaby ya, mungkin 20 tahun. Tetapi juga makin pendek generasi itu, atau yang kita golongkan sebagai generasi baru itu makin pendek ya, bisa saja 10 tahun. Tapi banyak hal yang mengatakan 5 tahun. 5 tahun everything is change ya, sangat cepat perubahan yang terjadi saat ini. Sehingga perubahan range dari usia yang tadi saya sebutkan, maka kita akan ketemu di dalam suatu kantor ya, dalam suatu profesi itu mungkin sekitar 3, minimum 3, tapi ada 4 atau 5 generasi. Orang yang kadang-kadang belakangan ini kalau bekerja ya, saya sering ketemu orang-orang yang seusia dengan anak saya atau teman anak saya ya. Kalau ketemu ya ternyata mereka adalah teman anak saya yang duduk di dalam suatu pekerjaan. Jadi problem pertama adalah perbedaan usia. Tetapi problem-problem bukan problem ya. Tadi saya lebih sering mengatakan challenging ya, challenge ya, tantangan yang kita hadapi yang itu adalah pertama itu. Yang kedua sebetulnya pendidikan ya. Kalau kita perhatikan pendidikan dari generasi yang baru ini lebih tinggi. Mereka disebut dengan educated ya, mereka yang lebih educated dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang relatively low education ya. Jadi edukasi atau pendidikan. Tetapi kalau kita lihat tentang experience atau life experience, maka generasi sekarang tentu saja generasi yang baru kurang experience-nya. Bagaimanapun juga experience itu begitu penting ya. Seringkali kalau kita menghadapi atau bertemu dengan orang-orang, mereka sering mengatakan I have been 25 years in this job, in this work, atau dia katakan I have been in this job for in my experience in this job for about 25 years. Jadi mereka membanggakan dengan experience-nya.
Jadi kalau generasi sekarang experience-nya kurang, maka generasi-generasi sebelumnya experience-nya cukup panjang. Hal lain yang menjadi ciri di dalam struktur generasi pada saat ini yaitu tentang connectivity, ya, hyper connected. Jadi generasi sekarang atau generasi Z yang kita sebutkan tadi, mereka adalah atau kita adalah orang-orang yang hyper connected, sangat cepat berkomunikasi dengan menggunakan berbagai instrumen atau alat yang ada. Sementara teman-teman atau orang-orang yang lebih senior, mereka less connected, yang hyper connected berhadapan dengan less connected. Jadi ini juga adalah masalah. Kita nggak bisa meminta orang-orang yang less connected itu bekerja begitu cepat dengan orang-orang yang hyper connected, ya, seperti anak-anak muda atau generasi yang lebih muda. Hal lain yaitu lifestyle. Ini mungkin ada banyak, tapi saya hanya memilih beberapa. Yang terakhir adalah lifestyle. Kompleks, kalau orang yang tua senior itu lebih kompleks, sementara orang-orang yang muda itu lebih simple, ya, simple lifestyle. Owning something is less important than using that goods, ya. Jadi menggunakan atau using atau utilizing is more important than owning. Ya, apa artinya kita memiliki tapi kita tidak memanfaatkan. Nah, generasi baru, ya, itu mereka lebih fokus pada utilizing something, ya, bukan owning something. Itulah sementara generasi senior yang orang tua kita atau lebih senior lagi, mereka lebih banyak menekankan tentang memiliki, ya, ownership is very important, ya, for all generation, ya. Sementara generasi yang muda, apa gunanya kita memiliki, ya, kita memanfaatkan. Ya, banyak orang dan terutama di negara-negara maju, ya, mereka lebih memperhatikan tentang utilizing or using, ya, dibandingkan dengan owning something, ya. Itu lebih penting, ya. Oleh karena itu akan refleksikan di dalam rumah, properti, kendaraan dan sebagainya. Sejauh bisa kita generasi muda bisa memanfaatkan itu, maka itu sudah cukup, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah tadi yang saya sebutkan, bukan problem tapi challenge buat kita, ya, bagaimana kita melihat generasi yang berbeda ini dan bagaimana masalah kita sebetulnya yaitu bagaimana generasi, ya, perbedaan atau gap ini dijembatani. So our main problem is how to develop bridge between different generation, ya. Jadi bagaimana generasi yang berbeda ini kita membangun jembatan. Ada yang mengatakan kita narrowing the gap, ya, bagaimana kita membuat supaya gap itu yang alamiah tadi makin dekat, ya, atau kita filling the gap, ya. Jadi inilah challenge yang harus kita atau tantangan yang harus kita jawab, yaitu bagaimana di dalam kondisi tersebut kita membangun jembatan, bukan membangun tembok tapi membangun jembatan. Yang kedua, kita mengisi gap tersebut atau kita mempersempit gap itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian, itu background dari apa yang terjadi saat ini. Tentu saja masih banyak hal yang lain kalau kita mencoba mengkomparasi between younger generation and older generation, ya, itu sangat-sangat banyak. Tapi tadi apa yang saya sampaikan adalah ringkasan, ya, mau usia kita harus pahami itu, dan ya experience, education, connectivity, dan tentu saja lifestyle. Ya, itu adalah hal-hal yang besar yang bagaimana kita harus ada di sana dan kita berusaha untuk mereconcile semua perbedaan-perbedaan itu. Apa yang disebut dengan tadi saya sebutkan bridging the gap, filling up the gap, or narrowing the gap. Ya, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita membaca dari satu perikop. Kiranya perikop ini menjadi bahan bagi kita, renungan bagi kita, dan saya berdoa supaya setelah perikop ini, renungan hari ini, kita punya kisi-kisi, kita punya pegangan, ya, tentang apa yang harus kita lakukan dalam menjadi tadi, ya, bridging, filling up, or narrowing the gap tadi, ya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa supaya firman ini sungguh-sungguh berguna bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius. Mohon saudaraku membuka gadget Anda, kita sama-sama sepakat kita buka Alkitab kita, ya, dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. 1 Timotius 5
ayat pertama dan ayatnya yang kedua, yang demikian bunyinya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, itu firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara sekalian, yang menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana we are bridging the gap, we are filling up the gap, or we are narrowing the gap. Ya, jadi ini firman Tuhan yang luar biasa disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, dan Timotius waktu itu berada di Efesus. Firman Tuhan ini ditulis, dan Timotius harus memainkan peranan penting di dalam melihat persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks perbedaan generasi ini. Ya, perbedaan generasi ini apa yang harus dilakukan? Ya, saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Timotius harus mempunyai sikap terhadap orang yang lebih tua, laki-laki, terhadap orang yang lebih tua, perempuan, terhadap saudara yang lebih muda, ya, laki-laki, perempuan, dan saudara yang seusia dengan dia. Jadi ayat 1 dan ayat 2 dari 1 Timotius 5 ini simply summarize bagaimana Timotius harus bersikap dalam kondisi yang dihadapi pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, ada tiga hal yang merupakan sikap, attitude atau sikap yang harus kita lakukan dalam hal memainkan peran tersebut, ya. Perbedaan antara generasi tersebut. Sikap yang pertama, Anda perhatikan di dalam ayat 1. Ayat 1 katakan begini, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Jadi janganlah engkau keras. Hubungan pertama yaitu kamu nggak boleh keras. Sebagai Timotius, ketika dia berhubungan dengan orang tua, dia tidak boleh keras. Tetapi dia harus apa? Lawan dari keras itu adalah lemah lembut. Ya, jadi berhubungan di dalam generasi yang berbeda, maka kamu harus lemah lembut. Terhadap orang yang lebih senior, kamu harus lemah lembut. Saudara, ini firman ini bahkan mengatakan keras, ya, keras di sini engkau keras artinya engkau menegur orang tua itu dengan keras. Ya, jangan kamu menegur orang tua itu dengan keras. Tetapi tegurlah orang tua itu dengan lemah lembut. Nah, salah satu tipikal dari generasi yang muda atau generation Z, ya, yaitu akselerasi, pengen cepat, segala sesuatu itu pengen cepat, ya. Kemudian apa yang disebut dengan forceful acceleration, ya, akselerasi yang didorong, yang dipercepat. Atau apa yang disebut dengan salah satu sifat dari generation Z ini yang disebut dengan slingshooting, ya, semacam sesuatu yang harus diselesaikan dengan cepat dan melompat dari satu kondisi sekarang, melompat beberapa kondisi lain ke kondisi yang baru, ya. Karena sifat itu, maka ya, generation Z atau orang-orang yang muda ini ingin cepat, dan karena itu kalau ada yang lambat, ya dia nggak senang. Ya, orang muda nggak senang. Dan akibatnya, saudara sekalian, akibatnya kita sering menegur, ya, kita sering menegur orang yang tua atau orang yang senior karena kecepatannya itu tidak sama dengan kecepatan Anda, kecepatan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Timotius diminta untuk melakukan hal ini. Bukan berarti tidak boleh meminta supaya orang tua itu dipercepat, bukan berarti tidak boleh menegur. Tetapi yang disampaikan di sini, janganlah engkau keras terhadap orang tua, ya, janganlah engkau keras terhadap orang tua. Nah, kata orang tua di sini, saudara-saudara sekalian, atau elders, ya, for the elders itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah mereka yang memang lebih tua secara usia. Tetapi yang kedua, mereka adalah yang lebih senior, ya, di dalam peranan. Ya. Senior di dalam peranan atau lebih tua, senior dalam peranan artinya senior dalam posisinya.
atau lebih tua di dalam usia. Terhadap hal itu maka Timotius harus memperhatikan, tidak dengan keras menegur mereka. Orang tua adalah apa yang disebut dengan guardian of the system. Ya, orang tua adalah orang yang menjaga sistem. Mengapa? Karena mereka membangun sistem dan mereka sudah lebih dulu ada di sana. Jadi mereka membangun itu. Sehingga apa yang diminta oleh Paulus kepada Timotius, ya, melainkan tegurlah dia sebagai seorang bapa. Anda perhatikan di ayat 1 selanjutnya. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai seorang bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau Anda menegur bapak Anda? Ya, Anda kalau menegur bapamu sendiri itu gimana? Ya, pasti kita dengan sopan santun. Kita penuh dengan lemah lembut dan kita penuh dengan sopan santun. Kita takut kalau orang tua kita itu tersinggung di dalam menyampaikan hal yang kita ingin sampaikan, yang kita ingin supaya dia lakukan atau dia menerima. Nah, itu persoalannya, saudara-saudaraku, itulah persoalannya. Yaitu apa? Yang pertama, menghadapi generation gap, maka orang muda ketika menghadapi orang yang lebih senior, maka dia tidak boleh keras. Dia harus lemah lembut, ya, harus lemah lembut. Kelemah lembutan adalah salah satu ciri, adalah salah satu rasa dari orang Kristen yang dewasa. Ya, itulah ciri dari buah roh orang Kristen yang dewasa adalah kelemah lembutan, self control, penguasaan diri dan kelemah lembutan. Itu adalah ciri dari anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa kamu harus lemah lembut dalam hal berhubungan dengan orang yang lebih senior. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, saya pernah jadi sekretaris dirjen di KKP selama kira-kira 7 tahun, karena 2 periode saya jadi sekretaris dirjen. Pernah di jabatan itu, kemudian mutasi ke tempat lain, balik lagi ke jabatan itu. Dan ketika saya menduduki posisi itu, salah seorang eselon di bawah saya, eselon 3, dia sangat senior dan udah hampir pensiun. Dan dalam kondisi yang sangat senior dan 2 kali dalam seminggu dia harus mencuci darah, ya. Jadi saya harus menerima semua itu keadaan kondisinya. Tetapi dia adalah orang yang kalau saya nggak pertama tiba di kantor, dia adalah orang yang pertama tiba di kantor. Ya, Anda tahu kantor saya dekat kantor Anda dulu di Gambir itu, dan jam 7 kurang, jam 6 lebih dikit saya udah di kantor, dan kalau saya nggak duluan dia yang duluan. Jadi kita saling sapa yang duluan tiba di kantor. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu saya sangat menghormati dia. Apa yang saya lakukan? Setiap hari saya menjumpai dia dan saya meminta tolong. Jadi saya nggak memohon dia bekerja, tapi saya meminta tolong. Dengan lemah lembut saya coba mengatakan kepada dia, hari ini kerja apa? Kemudian saya tanya, ya tentu saja kondisi kesehatannya. Kemudian hari ini kerja apa? Lalu kemudian apa yang bisa saya create, apa yang saya bisa ciptakan, dan saya meminta dia melakukan. Atau melanjutkan apa yang belum selesai. Tetapi selalu saya menggunakan kata tolong. Ya, tolong lakukan hal ini, Pak. Nah, jadi itu yang saya menuntut dari dia. Saudara-saudara sekalian, menghadapi orang yang lebih senior, ya, maka hal yang pertama, ya, gap itu akan semakin luas. Gap itu makin tidak bisa dijembatan kalau Anda datang dengan arogansi. Ya, Anda datang dengan arogansi, kekerasan. Di sini Paulus katakan, janganlah engkau keras, kekerasan menghadapi mereka, tetapi engkau harus datang dengan kelemah lembutan. Nah, pada siang ini, saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama bagi Anda, yaitu mulai dari sekarang attitude-mu harus berubah, atau sikapmu harus berubah terhadap orang tua. Orang yang lebih senior, baik dia senior dalam usia maupun senior dalam jabatan, maka apa yang harus Anda lakukan? Berhubungan dengan mereka dengan lemah lembut. Selemah lembut mungkin, ya. Jadikanlah orang yang lemah lembut di kantor Anda, yang penuh sopan santun ketika Anda berhubungan dengan orang lain. Dan sopan santun, kelemah lembutan, penguasaan diri adalah ciri khas dari orang-orang Kristen yang dewasa. Anak-anak Kristen yang dewasa adalah memiliki ciri khas itu. Firman Tuhan pada hari ini, how to narrow or how to fill up the gap in the generation gap. Jadilah orang yang lemah lembut.
Hari ini Tuhan memerintahkan kita, jadilah orang yang lemah lembut di kantor Anda. Jangan keras, jangan emosi, ya, tetapi jadi orang yang lemah lembut berhubungan dengan orang yang lebih senior, baik dia usianya maupun dia posisinya. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku, mari kita lihat di ayat-ayat ini. Ya, dikatakan begini. Saya ingin Anda lihat lagi ayat-ayat ini. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Ya, tegurlah orang yang lebih tua itu sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Jadi sesama usia, tegurlah dia sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua, ya mungkin saja bukan bapak-bapak, tapi ada ibu-ibu senior kita, ya, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Saudara sekalian, kalau Anda perhatikan ayat-ayat ini mengatakan begini, bahwa di dalam kehidupanmu Timotius, ketika engkau berhubungan dengan orang-orang yang ada di Efesus saat itu, maka perlakukanlah mereka sebagai keluargamu. Ya, perlakukanlah mereka sebagai keluargamu. Ketika engkau menegur mereka, dan ini Paulus menyampaikan kepada Timotius, tidak salah untuk kamu menegur. Tidak salah untuk kamu yang hyper-connected, educated, ya, untuk kamu yang begitu akselerasi, very fast di dalam berbagai kegiatan tindakanmu itu, kamu menyampaikan, menegur orang lain yang lebih berbeda usia dengan kamu. Tetapi ini yang paling penting. Mereka kamu harus dudukkan dalam konteks bahwa seolah-olah mereka adalah keluargamu. Dengan kata lain apa? Paulus ingin Timotius membangun apa yang disebut dengan brotherhood, ya, persaudaraan, ya. Bahkan persaudaraan itu harus sedemikian rupa sampai persaudaraan itu seperti keluarga sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pesan yang paling penting. Ya, pesan kedua ini paling penting, yang membutuhkan perhatian kita. Bagaimana orang yang berbeda generation itu, kamu melihat mereka sebagai saudaramu sendiri. Perlu simpati, perlu empati kita, ya, yang ada di tengah-tengah pekerjaan kita. Nah, itulah yang harus kita pegang. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam pekerjaan? Yang terjadi dalam pekerjaan seringkali hasrat, ya, dan hasrat orang muda, hasrat generasi muda itu begitu hebat, ya. Hasrat untuk keinginan untuk maju, keinginan untuk dipromosi, ya, keinginan untuk memiliki, itu begitu menggebu-gebu yang ada di generasi muda. Ya, dan karena hasrat itu, karena keinginan itu, karena ya, cita-cita ya yang Anda punya, Anda bisa saja melihat rekan, melihat orang lain di dalam kantor Anda itu bukan sebagai partner, bukan sebagai mitra, tetapi Anda melihat mereka sebagai kompetitor. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Anda melihat mereka sebagai musuh. Nah, ini dia harus dikalahkan. Kalau dia tidak dikalahkan, dia akan melewati saya. Dia akan melampaui saya. Dia akan merebut apa yang saya cita-citakan. Jadi saudara, itu yang sering timbul. Timbul karena apa? Karena keinginan kita. Karena cita-cita, karena desire kita yang begitu tinggi di dalam pekerjaan, dan itu mengalahkan hal-hal yang lain. Ya, mengalahkan semua logika yang benar yang harus ada di dalam, atau tindakan yang benar yang harus ada dalam pekerjaan kita. Dan itu bisa menguasai Anda. Ya, menguasai Anda sehingga ya gap tadi menjadi lebih besar. Ya. Bahkan bukan hanya gap dengan generasi yang berbeda. Paulus mengatakan begini, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Bahkan saudaramu sendiri yang sesama dengan Anda. Ya, yang seusia dengan Anda. Yang segenerasi dengan Anda. Itu menjadi hal yang tidak nyaman. Karena desire, karena keinginan yang ada pada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang tadi saya sebutkan, bahwa Paulus ingin menyatakan kepada Timotius sebagai orang muda, bahwa dia harus memperhatikan semua orang, dan
menempatkan mereka sebagai brother and sister, sebagai dad and mom, sebagai bapak dan ibu mereka. Perlakukan mereka seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pelajaran kedua bagi kita. Kalau tadi yang pertama kita ngomong tentang kelemah lembutan, maka pelajaran yang kedua pada hari ini, pada siang ini, firman Tuhan ingin mengatakan begini, in order to narrow the gap, in order to bridge the gap, ya, antara dua pihak, or fill up the gap, maka kamu harus perlakukan semua orang di dalam pekerjaanmu, di dalam kantormu itu dengan baik, ya, sebagai saudara, bahkan sebagai saudaramu, ya. Kamu mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang benar. Kamu menggunakan prinsip-prinsip yang benar dan tentu saja firman Tuhan di dalam berhubungan dengan mereka. Karena mereka bukan kompetitor, mereka bukan musuh apalagi, tetapi mereka adalah saudara. Dan itu adalah the way to fill up the gap, ya, cara untuk kita memutuskan atau menghubungkan generation gap. Bukan hanya generation gap, bahkan di dalam generasi kita sendiri. Kita harus memperlakukan hal itu. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, dari firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu kita lihat di ayat kedua. Anda perhatikan firman Tuhan. Tolong baca, tolong perhatikan ayat kedua. Ayat kedua mengatakan begini, kepada perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saya senang ayat kalimat terakhir ini. Dengan penuh kemurnian. Ya, dengan penuh kemurnian. Jadi apa yang disebut dengan penuh kemurnian di sini melambangkan motivasi yang benar. Absolute purity, ya, kemurnian yang total. Kemurnian yang total. Ketika kamu berhubungan dengan semua orang, kamu harus melakukan itu dengan penuh kemurnian. Saudara, jadi kalau yang satu tadi kelemah lembutan, kedua brotherhood, prinsip-prinsip persaudaraan dengan semua orang, maka ketiga ini, kamu menegur perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Absolute purity, ya. Saya nggak tahu Anda senior apa di kantor. Tetapi hari ini, saudara sekalian, apabila Anda adalah seorang pria yang senior, ya, maka kepada perempuan yang lebih muda, Anda harus menegur, Anda harus bekerja bersama-sama dengan mereka dengan penuh kemurnian. Ya. Kalau Anda punya sekretaris, saya nggak tahu, mudah-mudahan sudah punya sekretaris, artinya Anda punya posisi yang tinggi. Pak Erens, ya saya nggak tahu, yang lain. Kalau Anda punya sekretaris, perlakukanlah, apalagi sekretarismu itu perempuan, perlakukanlah dengan baik, dengan penuh kemurnian. Ya, dengan penuh kemurnian. Memberikan pekerjaan, menegur, ya, dengan penuh kemurnian. Engage dengan juniormu dengan penuh kemurnian. Kalau Anda sekretaris, kalau Anda muda, perempuan muda di kantor, ya, lakukanlah kemurnian, peganglah kemurnian sebagai prinsip yang paling utama. Sebagai orang muda, sebagai perempuan muda yang cantik, yang manis, saudara sekalian, kakak-kakak, adik-adik yang ada di kantor ini, peganglah kemurnian. Bekerja dengan seniormu, atasanmu dengan penuh kemurnian. Nah, berhubungan dengan mereka, berhubungan dengan penuh kemurnian dengan siapapun, dan gunakan itu sebagai cara untuk kamu belajar. Ya, cara untuk kamu belajar dari siapa saja, dari generasi yang berbeda, dari orang yang lebih senior. Gunakan itu, gunakan kesempatan. Karena ada satu ciri dari generation Z, bahwa dimanapun dia berada, dia belajar. The world is a classroom. Dunia ini adalah classroom. Not necessarily you should go to formal education. Ya, tidak selamanya itu. Tapi gunakan kesempatan itu untuk belajar. Dan ketika engkau diutus, engkau ada di sana untuk belajar, pegang kemurnian. Pegang kemurnian, penuh kemurnian adalah prinsip
yang paling penting dan tidak bisa diabaikan. Pegang itu, saudara-saudara sekalian, di dalam berhubungan intergeneration. Ya, apalagi tadi saya sebutkan, bila engkau senior di dalam pekerjaanmu kepada generasi yang senior, dan apabila engkau junior, maka engkau pegang prinsip ini. Nah, ujilah dirimu. Apa artinya bagian ini? Ujilah dirimu setiap hari, apakah saya ini bekerja dengan penuh kemurnian. Ya, mohon Tuhan mengoreksi dirimu, ya, agar pergaulanmu di kantormu, ya, penuh dengan kemurnian. Kepada Anda yang masih muda-muda, yang masih junior, pegang ini betul-betul penuh kemurnian berhubungan dengan atasanmu. Kepada Anda yang sudah senior, pegang ini betul penuh kemurnian di dalam meng-assign, di dalam engage, di dalam apapun Anda bekerja dengan orang-orang yang lebih junior, terutama perempuan-perempuan yang lebih junior. Saudara-saudara sekalian, hari ini firman Tuhan menyampaikan 3 hal. How to develop or to bridge, ya, to develop a bridge, to construct a bridge between different generation. Maka Tuhan menyampaikan hari ini tanggung jawab Anda sebagai pegawai-pegawai karyawan Kristen ada 3. Yang pertama, kamu harus kerja tidak kasar di kantor, penuh dengan lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan menguasai bumi. Khotbah Tuhan Yesus seperti itu. Lemah lembut supaya kamu bisa menang dalam banyak hal. Yang kedua, Tuhan menyampaikan bahwa kita memperlakukan setiap orang sebagai saudara kita. Ya, dengan challenge yang begitu luas, orang yang bekerja lambat, orang yang bekerja cepat, orang yang berpendidikan baik, orang yang tidak berpendidikan, yang kurang pendidikan, dan seterusnya. Maka Anda harus memperlakukan mereka sebagai saudara. Ya, jadi dengan adanya persaudaraan, maka Anda bisa membangun hubungan dengan lebih baik, bisa enak ngomong dan seterusnya. Dan firman Tuhan yang ketiga pada siang hari ini, penuh kemurnian. Hendaklah 1 Timotius 5 ayat 1-2 ini menjadi pegangan bagi Anda dalam berhubungan dengan generasi yang berbeda. Intergeneration problem atau intergeneration challenge itu bisa dipecahkan, ya, bisa diselesaikan apabila Anda mempunyai attitude yang seperti tiga attitude yang disampaikan pada siang hari ini. Hendaklah Anda melakukan itu, dan saya berharap, saya berdoa supaya ini menjadi pegangan Anda dalam pekerjaan Anda di Kementerian Keuangan atau dimanapun Anda berada. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin. Izin Pak, doa penutup dan doa syafaat langsung ditutup Pak. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih pada siang hari ini Tuhan, kami belajar tentang bagaimana kami harus secara Kristiani menghadapi perbedaan usia, perbedaan pengalaman, perbedaan pendidikan, bahkan perbedaan dalam hal posisi yang ada di kantor kami Tuhan, Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Bapak, kami mengucap syukur bahwa siang hari ini kami diberi kekuatan untuk memahami firman Tuhan, diberikan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kami. Setiap hari kami diingatkan tentang bagaimana